mata pencaharian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan gerakkanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda, dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat-ayat 64. Maksud ayat di atas ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada padanya. Tetapi segala tipu daya syaitan itu tidak akan mampu menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman. Iblis memulai menggoda korbannya. Saat itu, Adam tercipta seorang diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Adam sangat bahagia dengan terciptanya Hawa, begitu pula Hawa juga gembira bertemu Adam. Mereka diberikan rumah di surga yang indah, dan juga di surga ada banyak sungai dan pohon-pohon yang tak pernah mati. Ada juga sungai yang mengalirkan madu dan susu. Selain itu, di surga terdapat mata air abadi, tidak panas, tidak pula dingin, dan sangat nikmat lagi, menyegarkan bila diminum. Adam dan Hawa diberikan karunia yang amat besar, lagi membahagiakan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dibebaskan menikmati semua yang ada di surga. Mereka memakan buah-buahan yang beraneka ragam, warna, bentuk, dan aromanya. Kesemua buah-buahan tersebut memiliki rasa yang sangat nikmat. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan boleh dinikmati sepuasnya. Tapi, ada satu pantangan bagi mereka di surga: tidak boleh mendekati bahkan memakan buah dari sebuah pohon di tengah surga. Pohon itu sangat indah dengan buahnya yang bergantungan. Mereka selalu melewati pohon tersebut, tapi hanya sekadar melihatnya. Seperti janjinya, iblis tak akan pernah membiarkan manusia hidup penuh kebahagiaan. Ia masih dendam dan akan terus berusaha membujuk manusia mengikuti rayuan dan hasutannya. Melihat Adam dan Hawa yang hidup bahagia di surga pun, mereka tak tinggal diam. Iblis pun mencari cara agar mereka bagaimana agar Adam dan Hawa turut lengah dan tersungkur. Beberapa kali cara pun dilakukan, dan berkali-kali itu pula gagal. Tapi, ada satu peristiwa yang membuat keduanya akhirnya terjungkal juga. Mereka pun menemukan agar Adam dan Hawa terperdaya oleh mereka. Mereka hendak membujuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang yang berada di tengah surga. Mereka pun datang menemui Adam dan Hawa. Mereka menanyakan tentang pohon terlarang. Mereka berusaha membujuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didekati. Dengan segala tipu muslihat, iblis melancarkan aksinya membujuk Adam dan Hawa. Hawa pun terbujuk akan rayuan iblis. Ia ingin sekali memakan buah dari pohon terlarang. Namun Adam selalu mengingatkan akan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis malah menuntun dan mengantarkan mereka ke tempat pohon terlarang. Adam dan Hawa pun mengikutinya karena iming-iming bahwa buah pohon terlarang itu memberikan kehidupan abadi. Akhirnya, mereka pun termakan rayuan iblis dan memakan buah dari pohon terlarang. Seketika hukuman dari pohon terlarang, sesuatu menakjubkan terjadi ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Tiba-tiba semua pakaian yang mereka kenakan hilang. Mereka telanjang bulat, aurat masing-masing pun terlihat. Mereka merasa malu. Dan ketika melihat pohon ara dan pohon pisang yang berdaun lebar, mereka segera bersembunyi di baliknya. Mereka merasa menyesal, takut, dan malu atas perbuatan yang telah dilakukan. Mereka telah berbuat dosa dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud dan memohon ampunan. Mereka benar-benar menyesali perbuatannya. Tapi nasi telah menjadi bubur. Iblis sangat senang karena telah berhasil menyesatkan Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun atas segala dosa yang hambanya perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang telah Adam dan Hawa lakukan. Namun, untuk menyucikan dosa yang telah mereka perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi dan menjadi khalifah. Bersama dengan iblis, Adam dan Hawa pun turun ke muka bumi. Perseteruan manusia dan iblis terus berlanjut hingga kelak kiamat datang. Kisah Adam dan Hawa berkelana di bumi. Nabi Adam dan Hawa melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, yakni makan buah dari pohon terlarang.
Karenanya untuk menebus atau menyucikan diri dari dosa yang telah diperbuat, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Adam dan Hawa turun ke muka bumi bersama iblis juga. Adam turun di sebuah gunung, sedangkan Hawa turun di Bukit Marwah, Makkah, dan iblis turun di lembah garam, Basrah dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi, sudah terdapat kehidupan, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Adam bersujud dan mohon ampun tiada henti sesampainya di bumi. Meskipun telah berbuat dosa, Adam dan Hawa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Adam ke muka bumi ini untuk menguji dirinya. Apakah Adam mengikuti dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau malah justru ia berpaling terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau lebih mengikuti iblis? Adam teringat akan istrinya. Mereka turun ke bumi ini terpisah jarak yang jauh. Ia sangat ingin bertemu dengan orang yang ia cintai. Namun ia tak tahu di mana keberadaan istrinya, Hawa. Ia juga tak tahu harus melangkahkan kaki kemana untuk mencari Hawa. Meskipun begitu, ia pun berjalan menyusuri bumi ini untuk mencari keberadaan Hawa. Malaikat turun ke bumi dan mengatakan kepada Adam, Hawa ada di suatu tempat yang jauh di bumi. Ia sedang menunggumu. Ia sendirian. Ia sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemukannya. Adam pun segera berangkat mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap.